Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dalam mata kuliah kita komunikasi gender. Nah, kali ini saya akan membahas pengantarnya ya, teman-teman, tentang komunikasi gender untuk teman-teman jadikan apa ya, pedoman juga khususnya gitu ya untuk kita mendalami beberapa materi-materi selanjutnya di perkuliahan ini. Baik, teman-teman, saya akan membagikan materinya. Kali ini kita akan membicarakan tentang pengantar dulu ya. Jadi nanti saya akan membicarakan tentang konsep-konsep dasar nih terkait dengan komunikasi gender yang wajib banget teman-teman pahamin. Dan wajib teman-teman apa ya ingat terus karena ini bisa jadi apa ya konsep yang akan kita pakai terus-menerus selama perkuliahan ini. Nah, singkatnya teman-teman, komunikasi gender ini adalah topik yang akan kita bicarakan di mana kalau kita ngomongin tentang gender, teman-teman mungkin sudah mulai ngeh gitu ya. Seringkali ini jadi isu, yang muncul juga dalam obrolan sehari-hari, tapi apakah kalian sudah benar-benar memahami tentang definisinya? Nah, mari kita buktikan ya, kira-kira kalian tahu nggak? Nah, secara definisi jadi teman-teman sebetulnya, gender itu bukan jenis kelamin ya. Gender itu berbeda sekali dengan jenis kelamin. Jadi, gender itu teman-teman, sering sekali disalahartikan gitu. Ketika kalian bicara tentang, "Itu mah cowok aja yang melakukan itu," gitu ya. Itu dianggap, sesuatu yang, langsung merujuk pada gender gitu loh. Ya, padahal jenis kelamin gitu ya yang sifatnya biologis nih gitu ya, di mana struktur biologis laki-laki dan perempuan itu kan berbeda ya gitu. Nah, itu adalah jenis kelamin atau secara konsep dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan seks gitu ya. Sedangkan gender itu sebetulnya, eee, kalau kalian dalamin gitu ya, gender itu semacam harapan-harapan sosial gitu ya, yang mungkin diinspirasi dari budaya kita gitu ya, dari, eee, interaksi kita sehari-hari gitu. Sehingga, eee, kehidupan sosial kita, masyarakat sosial kita akhirnya punya semacam konsep tentang bagaimana sih laki-laki harusnya bersikap, bagaimana sih harusnya perempuan bersikap gitu ya. Jadi kalau ngomongin gender, bukan jenis kelamin ya, tapi gender itu merujuk pada peran seseorang harus seperti apa, merujuk pada perilakunya seseorang gitu ya, atau juga mentalitasnya gitu ya, termasuk juga karakter-karakter yang sifatnya mungkin, berhubungan sama psikologisnya gitu ya. Nah, yang kemudian gitu biasanya dikelompokkan, mana nih yang lebih cocok untuk perempuan, mana nih yang lebih cocok untuk laki-laki gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi sebetulnya gender itu adalah konsep yang sangat kultural, tergantung di mana tempatnya, tergantung bagaimana masyarakatnya. Konsep laki-laki harusnya sebagai penafkah utama gitu ya. Di Indonesia kan ini sesuatu yang umum ya gitu, tapi di negara lain bisa jadi sangat berbeda gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan konsep kultural gitu ya. Jadi tergantung di mana dia berada, disitulah dia akan apa namanya, eee, menunjukkan gitu ya berbagai macam karakter-karakter yang diidentifikasi sebagai karakter gendernya. Nah, terus tadi apa dong bedanya antara gender dan seks gitu ya? Seks atau jenis kelamin yang tadi kita bilang. Jadi kalau bicara tentang gender itu teman-teman, ini tuh merepresentasikan tadi harapan-harapan budaya kita, ya. Masyarakat kita berharap perempuan seperti apa, laki-laki seperti apa. Terus juga sifatnya itu nurtur, gitu ya. Nurtur tuh artinya sebetulnya bukan yang alamiah dari lahir harus begitu gitu loh. Tapi ini tuh berdasarkan proses hidup kita, pembelajaran kita gitu ya. Berdasarkan apa yang diajarkan ke kita gitu ya. Nah, itu nurtur gitu ya. Nah, terus juga ngomongin gender ini ya berarti sesuatu yang sebetulnya kalau bahasanya teman-teman sering dengar kodrat gitu ya. Ini bukan kodrat kita dari lahir gitu loh. Tapi ini adalah tadi harapan-harapan lingkungan sosial
lingkungan sosial kita aja gitu terhadap diri kita untuk bersikap seperti yang mereka inginkan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan gender gitu ya. Sedangkan yang ini adalah jenis kelamin atau seks di mana ini yang memang ditentukannya dari kalian lahir gitu. Kalian lahir sebagai laki-laki gitu ya, ya otomatis bentuk biologisnya ya, berbeda kan dengan perempuan gitu. Ada bagian-bagian organ tertentu yang memang sangat spesifik untuk laki-laki dan spesifik untuk perempuan gitu ya. Makanya kalau bicara tentang jenis kelamin atau seks, ini bicara tentang yang sifatnya itu alamiah atau natur gitu ya. Nah, dan ini juga bisa merujuk pada yang sifatnya genetis gitu ya, karena memang apa, secara alamiah diturunkan oleh, orang tua kita gitu ya. Secara alamiah kita sendiri tercipta gitu ya karena ada perkawinan biologis gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi beda banget antara gender dan seks gitu ya. Makanya kalau gender bisa nggak beda-beda di setiap negara? Bisa banget beda gitu loh. Tapi kalau mengidentifikasi jenis kelamin gitu ya, ini sesuatu yang, hampir seluruh dunia bisa membedakan bahwa laki-laki yang seperti ini secara biologis, perempuan seperti ini secara biologis gitu ya. Nah, ini bedanya gender dan seks. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kira-kira di antara ketiga hal ini mana yang gender, mana yang seks ya? Seks dalam hal ini jenis kelamin gitu ya. Ingat-ingat gitu ya, gender itu sifatnya apa? Nurtur gitu ya. Dia ada karena memang proses pengalaman hidup kita, proses karena lingkungan sosial kita. Tapi kalau yang namanya seks atau jenis kelamin ini memang lahiriahnya seperti itu gitu ya. Nah, perempuan melahirkan kira-kira masuknya ke mana? Gender atau seks? Oke. Jadi perempuan melahirkan itu masuknya ke kategori seks ya, di mana itu merupakan satu, hal yang memang, ada karena ada proses biologis yang secara natural gitu ya, pasti terjadi sama perempuan yang memiliki organ reproduksi, gitu ya. Oke. Selanjutnya kalau laki-laki mencari nafkah kira-kira gender atau seks? Oke. Hati-hati ya, walaupun di kita ini menjadi satu hal yang sepertinya satu prinsip dan satu hal yang sangat, baku gitu ya, kayak nggak bisa diganggu-gugat, bahkan beberapa orang bilang ini kodratnya laki-laki, ternyata laki-laki sebagai pencari nafkah gitu ya, itu tuh adalah konsep gender, yang mana ini bisa saja terjadi di negara kita tapi tidak terjadi di negara lain. Ada banyak negara yang justru, bertumpu pada peran perempuan, dan perempuannya yang aktif di ruang publik gitu ya. Tapi di Indonesia memang kebetulan masyarakat kita, budaya kita, itu menegaskan bahwa yang berperan mencari nafkah adalah laki-laki, gitu ya. Oke, dipahami ya. Nah, kalau yang ketiga perempuan yang mengurus rumah tangga, kira-kira gender atau seks? Oke. Dan nangkep ya, ini gender gitu ya, pasti gender. Karena seperti yang tadi, laki-laki aja ini konsepnya gender mencari nafkah. Perempuan mengurus rumah tangga juga konsep gender, karena tidak ada kewajiban secara lahiriah gitu loh. Bahkan kalau ngomongin, masalah apa ya, biologis, kekuatan fisik gitu ya, memiliki kapasitas otot yang lebih massa otot yang lebih tinggi gitu ya, tenaga lebih tinggi, sebetulnya kan itu lebih cocok untuk laki-laki. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu hal yang berat loh, membutuhkan tenaga loh, gitu ya. Tapi kadang begitu, karena faktor budaya kita akhirnya tergolong-golongkan gitu ya, terklasifikasi. Seolah-olah yang mengurus pekerjaan rumah tangga hanya perempuan saja yang bertanggung jawab gitu loh. Padahal sebetulnya tidak begitu. Di konsep barat gitu ya, ngomongin tentang peran, mengurus domestik lebih tepatnya, nanti kalian akan mengenal konsep itu, mengurus rumah tangga atau domestik ini justru menjadi peran bersama. Tidak ada tuh istilah menggolongkan hanya khusus untuk perempuan gitu ya. Hanya di budaya kita saja yang kebetulan itu mengklasifikasikannya kepada perempuan gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang keempat nih, kira-kira apa? Laki-laki mengerjakan pekerjaan kasar. Nah, tadi saya sempat menyinggung tentang otot ya. Kira-kira menurut kalian ini konsep gender atau seks? Oke.
Nah, ini jangan terjebak ya, walaupun tadi saya bilang bahwa secara biologisnya laki-laki punya massa otot lebih tinggi gitu ya, lahiri, secara alamiahnya begitu, tapi tetap saja untuk membicarakan tentang peran tadi ya, konsep gender kan bicara tentang peran gitu ya, tentang sifat gitu. Nah, ini sebetulnya hal yang bisa dinegosiasikan juga gitu loh. Di beberapa daerah di Indonesia aja gitu ya, banyak loh perempuan yang bekerjanya itu di kuli bangunan. Di Jawa ada perempuan yang mecahin batu, ngangkutin pasir, jadi kuli panggul dan sebagainya gitu, dan itu menjadi hal yang wajar di budaya mereka. Kalau di Sunda mungkin beda banget ya, di Sunda tuh perempuan tuh nggak boleh gitu ya. Tapi gitu ya, perempuan wajib nih mengerjakan pekerjaan rumah tangga dari pagi sampai malam misalnya, sama-sama capek sebetulnya gitu ya. Nah, intinya laki-laki mengerjakan pekerjaan kasar ataupun perempuan mengerjakan pekerjaan kasar, itu bukan satu hal yang, wajib harus seperti itu gitu ya. Ini hanyalah konsep gender yang kebetulan di negara kita, di Indonesia memang kebanyakan cara berpikirnya, seperti ini gitu ya. Terus kalau ini nih, nah laki-laki sebagai kepala keluarga, kira-kira menurut kalian ini gender atau seks? Oke. Ya, ini, kalau kalian, mungkin ngeh ya, dasarnya kan ini agama, Bu, misalnya. Laki-laki tuh sebagai pemimpin keluarga, iya benar gitu. Tapi kalau bicara tentang peran, balik lagi, ini tuh sebetulnya peran yang dikonsepsikan gitu ya, dari agama kita gitu, dari budaya kita gitu ya. Banyak dari ajaran, agama kita yang akhirnya diadopsi menjadi satu budaya kita gitu ya. Sehingga akhirnya ya di sini, laki-lakilah yang jadi kepala keluarga. Tapi apakah mungkin perempuan jadi kepala keluarga? Ya memang dalam konsep, budaya kita diidealkan adalah laki-laki sebagai kepala keluarga, tapi jika terjadi sesuatu yang memang, katakanlah ya khusus gitu ya, mungkin laki-lakinya, terbaring sakit gitu ya, atau laki-lakinya memang tidak mampu, apa alasannya gitu ya, maka tidak heran ketika misalnya, posisi peran kepala keluarga ini diambil oleh perempuan gitu ya. Nah ini adalah konsep gender juga gitu ya. Nah kalau yang ini perempuan berdandan, menurut kalian ini konsep gender atau seks? Kan perempuan suka banget ya terlihat, cantik gitu ya, pakai make up gitu. Apakah alamiahnya memang begitu dari lahir gitu? Sering lihat ya ada anak kecil dari kecil dia ngelihat kaca pengen ngaca, ngelihat bedak pengen ikutan bedak kayak mamanya gitu. Nah, ini apa nih? Apakah memang dari lahirnya begitu perempuan suka berdandan? Nah, jadi jawabannya adalah ini konsepnya gender juga ya teman-teman. Bahwa, walaupun misalnya ada anak kecil gitu ya, belum ngerti apa-apa, tapi dia udah mulai, ingin dandan misalnya gitu ya, itu bukan berarti dari lahiriahnya dia tuh perempuan harus berdandan, bukan. Tapi memang kebetulan dalam lingkungan sosialnya dia gitu kan, anak kecil ini meniru, meniru ibunya misalnya, sosok yang dia jadikan figur untuk ditiru adalah ibunya, karena dianggap paling mirip dengan dirinya, sehingga dia mengikuti perilaku-perilaku yang dilakukan oleh ibunya. Nah, ibunya tuh dari mana dia tahu untuk, dia bisa berdandan? Ya tentu karena lingkungan sosial kan. Salah satunya budaya kita yang menuntut bahwa perempuan tuh cantik kalau berdandan, misalnya gitu. Walaupun ada yang bilang, laki-laki nih biasanya ya, bilang bahwa, eee, "Kamu tuh bagusnya natural aja," gitu ya, dan sebagainya. Tapi itu kan masalah selera. Cuman selebihnya pasti aja gitu ya, ada konsep-konsep budaya kita yang justru cenderung melihat bahwa berdandan itu hanya cocok untuk perempuan gitu ya. Kira-kira ada nggak laki-laki yang berdandan? Wah, kalian udah lebih tahu ya gitu. Ada gitu, bahkan laki-laki yang bisa make up jauh lebih, bagus daripada perempuan banyak. MUA sekarang bisa, laki-laki juga dan banyak yang hebat-hebat gitu ya. Nah ini adalah perbedaan antara konsep gender dan konsep seks atau jenis kelamin yang tadi kita bahas ya. Nah, terus selain bicara tentang 2 konsep tadi, ada juga nih konsep yang harus kalian tahu gitu ya. Konsep apa? Konsep maskulin dan konsep feminin gitu ya. Jadi kalau bicara tentang gender, biasanya kan merujuk sifat untuk laki-laki dan sifat untuk perempuan gitu ya. Tapi biasanya ada penggolongan tuh yang cocok untuk
jadi perempuan ya yang feminin gitu loh, yang cocok untuk jadi sifatnya laki-laki yang maskulin gitu ya. Tapi balik lagi karena ini konsep gender ya, maskulin dan feminin ini, maka ini bisa jadi sangat beragam di berbagai daerah. Di berbagai belahan dunia bisa jadi sangat berbeda gitu ya. Konsep feminin yang menurut orang Indonesia begini, bisa jadi di negara lain tuh sangat berbeda gitu ya. Sebagai contoh ya, pakai rok feminin nggak sih kelihatannya? Feminin ya, gitu. Konsep di kita pakai rok itu feminin. Tapi bagaimana dengan orang-orang Skotlandia yang membiarkan dan memang punya budaya pakaian adatnya laki-laki itu menggunakan rok ya. Walaupun namanya bukan rok ya, teman-teman. Tapi, ternyata, pakaiannya gitu serupa sekali dengan rok dan buat mereka itu bukan hal yang memalukan, jadi kebanggaan gitu ya, menggunakan rok dalam acara-acara mereka gitu ya. Jadi konsep feminin dan maskulin ini adalah konsep kultural juga gitu ya, dibentuk karena lingkungan sosial kita, gitu ya. Jadi gimana sih konsep feminin itu dan maskulin bedanya? Nah, jadi kalau misalnya konsep, feminin biasanya memang merujuk pada sifat-sifat perempuan, di mana mungkin dipengaruhi juga karena faktor tubuh perempuan yang punya fungsi nih, kalau perempuan tuh secara, biologisnya kan punya fungsi reproduksi gitu ya. Itu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan bisa melahirkan, perempuan bisa mens gitu ya, perempuan bisa menyusui, itu yang membedakannya gitu ya. Sehingga sifat-sifatnya gitu ya, selalu dikaitkan dengan sifat perempuan sebagai, makhluk yang bereproduksi tadi. Makanya nggak heran ada sifat-sifat yang disebut gini ya, yang, perempuan itu emang keibuan, cenah gitu ya. Perempuan itu sifatnya halus, sabar gitu ya. Nah itu semua karena apa? Karena berkaitan dengan fungsi reproduksi tadi gitu. Perempuan tuh dianggap wajib memahami, mengayomi gitu ya, dan menjadi sosok yang pengasuh yang baik gitu ya. Sehingga sifat-sifatnya yang dikaitkan dengan sifat-sifat yang berhubungan dengan, anak gitu ya, pengasuhan gitu ya, proses reproduksi gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah ini konsep feminin. Kalau konsep maskulin tuh yang kayak gimana? Nah, ternyata konsep maskulin itu adalah, sifat yang lebih banyak dikonstruksi, eee, karena sosial budaya kita, terkait dengan hal-hal yang bahasanya bisa nih, eee apa ya, melengkapi yang feminin tadi gitu. Jadi kalau yang feminin disebut harus lembut gitu ya, sifatnya harus penyabar, maka yang maskulin itu dikatakan kategori sifatnya itu harus yang kuat, harus yang, tegas gitu ya, harus yang nah, kayak gitu ya. Jadi kebalikannya dari yang feminin tadi, gitu. Yang diharapkan gitu ya dilakukan oleh seorang ibu mungkin ya, maka kalau maskulin itu yang sebaliknya gitu. Jadi aspek-aspek, berlawanan dari yang namanya feminin gitu ya. Nah, jadi, sebetulnya kalau bicara tentang feminin, maskulin gitu ya, isu gender ini gitu ya, itu sebetulnya teman-teman nggak lebih dari yang namanya stereotype saja gitu ya. Stereotype itu apa sih? Sesuatu yang sebetulnya diasumsikan. Belum tentu benar. Kan ada juga ya orang yang, orang perempuan gitu ya, dia nggak feminin, tapi bukan berarti dia nggak keibuan gitu ya. Ada yang dandanannya tuh kayak laki-laki, tapi ketika dia punya anak, dia bisa jadi sangat keibuan gitu. Nah, dia masuk ke mana dong, maskulin apa feminin gitu ya. Nah, jadi sebetulnya konsep feminin dan maskulin itu bisa jadi tidak perlu dikotak-kotakan. Bisa jadi feminin nggak harus selalu dimiliki oleh perempuan, maskulin nggak harus selalu dimiliki oleh laki-laki aja gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan bahwa sifatnya feminin dan maskulin itu sebetulnya semacam spektrum aja gitulah ya. Spektrumnya seperti apa nanti saya jelaskan. Tapi intinya feminin dan maskulin itu adalah satu, stereotype gitu ya, asumsi orang bahwa baiknya begini kalau perempuan, baiknya begitu kalau laki-laki. Saya sendiri merasa bahwa kalau, disuruh kategorikan feminin atau maskulin, saya nggak bisa bilang sepenuhnya diri saya tuh feminin. Saya merasa ada sebagian dari diri saya yang cukup maskulin gitu ya. Nah, ini terjadi gitu ya.
Nah, terus kita kan sekarang dalam mata kuliah komunikasi gender ya, kira-kira menurut kalian apa sih yang relevan dari komunikasi gender ini? Dan setelah kita tadi tahu konsep-konsepnya, jadi teman-teman, komunikasi gender ini tuh yang jelas kita nanti akan berkaitan dengan topik-topik budaya, topik-topik bahasa gitu ya. Di mana ini sama aja kayak kalian memahami konsep, komunikasi lintas budaya gitu ya. Bagaimana kita melihat, laki-laki dan perempuan berkomunikasi. Bagaimana kita melihat konsep gender ini terjadi dalam lingkungan kita gitu ya, khususnya dalam proses komunikasi gitu ya. Eee, dalam hal ini gitu, pada saat terjadinya interaksi antara laki-laki dan perempuan bisa jadi ada hal-hal yang diasumsikan juga gitu. Sebagai contoh gitu ya, kenapa sih ada feminis gitu ya, eee, kenapa ada feminis? Ya karena memang ada fenomena di mana, eee, perempuan-perempuan ini merasa tidak memiliki kesempatan yang sama gitu ya. Sehingga adalah kelompok-kelompok yang mungkin jauh lebih, apa ya, aktif gitu ya, advokatif juga gitu ya untuk, memperjuangkan haknya gitu ya. Karena memang nggak heran teman-teman gitu ya, di dalam beberapa kajian juga ditemukan bahwa, ketika ada laki-laki dan perempuan berinteraksi, apalagi kalau sama-sama di depan publik gitu ya, pasti masyarakat di kita umumnya masih punya asumsi bahwa yang lebih hebat itu pasti yang laki-laki, yang lebih cerdas itu pasti laki-laki, yang cocok jadi pemimpin itu laki-laki gitu. Padahal mungkin bisa jadi ada hal-hal di balik itu yang keduanya itu layak untuk dibandingkan dan layak untuk dikompetisikan mungkin gitu ya. Nah, tapi stereotipnya sudah mengunci langsung bahwa, laki-laki jauh lebih bagus daripada perempuan, sebelum melihat kompetensinya gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini dalam, komunikasi gender kita bisa jadi akan membahas tentang itu gitu ya. Terus juga, eee, kita juga perlu tahu kenapa sih ada hal-hal yang seperti itu, alasannya apa sih orang berasumsi tentang perempuan seperti itu misalnya. Ya memang ada berbagai macam faktor sosial budaya ya, gitu yang mendasarinya. Salah satunya, memang, dari, ini ya, bicara tentang peradaban dunia saja gitu ya, peradaban manusia gitu ya. Bagaimana dari pas awal manusia masih jadi kelompok kecil gitu ya, pasti sosok yang akan masuk ke lingkungan publik itu adalah sosok laki-laki dan perempuan biasanya ditaruh di rumah gitu ya. Sehingga ada istilah, laki-laki lebih superior gitu dan perempuan lebih bawah secara, peran dan bahkan intelektualnya dibanding laki-laki gitu ya. Terus juga, apa namanya, bagaimana perempuan bersosialisasi juga memang cukup banyak yang kurang kuat ya untuk bisa muncul di depan publik gitu. Karena memang secara apa ya, secara akses dan juga kesempatan untuk perempuan masuk di ruang publik itu jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Biasanya seperti itu, bukan berarti selalu ya, tapi dalam beberapa kajian salah satunya yang dijelaskan oleh Juliano, itu seperti itu ya. Nah, jadi bicara tentang komunikasi gender, kita akan bicara tentang pendekatan komunikasinya, bahasanya, budayanya, gender yang mempengaruhi tadi gitu ya. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi pola komunikasi kita, mempengaruhi interaksi kita gitu ya. Khususnya dalam interaksi-interaksi yang berkaitan antara laki-laki dan perempuan atau berbeda gender gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bilang bahwa gender feminin dan maskulin itu bisa jadi nggak selalu ya, laki-laki maskulin dan perempuan itu feminin. Ini merupakan satu spektrum, di mana ini garis ya, garis X gitu ya. Feminin itu mungkin di sebelah kiri dan maskulin di sebelah kanan, maka seseorang itu bisa saja ada di sini. Dia maskulinnya mungkin cukup banyak, tapi dia punya sisi femininnya juga ada gitu ya. Jadi nggak heran ketika misalnya seseorang ini punya karakter yang berbeda dengan yang lain, karena bisa jadi komposisi maskulin dan femininnya itu, berbeda-beda gitu. Kayak tadi saya bilang, saya merasa bahwa saya tidak sepenuhnya feminin, saya punya sedikit unsur maskulin gitu loh. Jadi kalau ngomongin feminin saya nggak gede di sini nih.
gitu, nggak ada di sini posisi saya, tapi saya merasa dekat juga ke unsur maskulin gitu, sehingga, saya merasa bahwa saya nggak cocok kalau diidentifikasi sebagai perempuan feminin seutuhnya gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan spektrum, gender. Nah, terus juga, ini tuh sebetulnya teorinya Judy Jefferson, teman-teman. Eee, dia bilang bahwa, ada teori ketika misalnya seseorang berinteraksi yang, identitas gendernya berbeda, biasanya akan ada yang lebih mendominasi, gitu ya. Ketika misalnya ini di kuadran satu ya, di kuadran satu ini ketika misalnya sosok yang feminin bertemu dengan sosok yang maskulin, gitu ya, mereka berinteraksi, pasti didominasinya sama yang maskulin, ya kan? Dia posisinya lebih atas, maka yang didominasi itu biasanya yang feminin, maskulin akan yang mendominasinya. Nah, di kuadran 2 maskulin sama maskulin ketemu, apa yang akan terjadi? Biasanya ini akan tarik-menarik, kita akan lihatlah sejauh mana yang memiliki spektrum maskulin lebih tinggi, biasanya dia yang akan mendominasi, gitu ya. Nah, ini di spektrum 2. Kalau yang ini di spektrum yang yang ini deh, yang dulu, ketiga gitu ya. Kalau feminin dengan feminin gimana? Kan gak ada yang maskulinnya nih, siapa yang mendominasi? Biasanya gitu ya, akan didominasi oleh orang yang lebih feminin juga gitu ya. Contohnya kayak gimana sih gitu ya, kayak geng ini aja deh, geng cewek-cewek di sekolah gitu ya, yang suka dandan-dandan itulah ya. Pasti di antara semua, anggota geng feminin itu ya, geng cheerleaders atau apa gitu ya, pasti ada yang paling feminin yang dia paling mendominasi gitu ya. Karena dia jadi standar kan, standar kecantikannya, standar sikapnya, dan segalanya gitu, sehingga dia mendominasi. Begitu juga dengan geng-geng cowok gitu ya, pasti akan ada orang yang, mendominasi karena apa? Karena dia memiliki karakter yang kuat masculinity-nya gitu ya. Nah, kalau yang di kuadran 4 ini, ketika maskulin ketemu feminin gitu ya, sama seperti kuadran satu maka akan didominasi oleh yang maskulin juga gitu. Mau kayak gimana pun ternyata antara yang maskulin dengan feminin ketika bertemu, pasti yang maskulin lebih mendominasi ke yang feminin gitu ya. Nah, ini salah satu teori teman-teman. Teori itu bisa kalian uji coba lagi, bisa kalian buktikan atau bisa juga kalian sanggah ya, gitu. Tapi kira-kira begini teorinya. Nah, untuk pembelajaran kita kira-kira akan ngebahas apa aja sih sebenarnya? Nah, kita akan ngebahas tentang bahasa dan komunikasi gender tentunya, karena ini basic banget untuk mata kuliah kita, teman-teman. Terus yang keduanya juga akan bicara tentang media dan representasi gendernya. Terus juga kita akan bicara tentang komunikasi antar budaya dan gendernya, gitu ya. Terus juga kita akan bicara tentang kekuasaan komunikasi gender, gitu ya. Ada nih isunya tentang kekuasaan juga dalam komunikasi gender ya, jadi agak politik sedikit, tapi tenanglah, kita akan coba bahas dengan lebih sederhana gitu ya. Terus yang keempatnya ada feminisme dan komunikasi gitu ya, karena kalau kalian nggak kenal feminisme, nanti kalian akan kebingungan sendiri karena ini isu yang sering muncul kalau ngebahas tentang gender gitu ya. Disclaimer dulu saya, tidak mengidentifikasi saya sebagai feminis gitu ya, tapi dalam hal ini saya cuman, apa ya, orang yang peduli sama isu gender gitu ya. Jadi nanti kalian bisa pahami bedanya apa sih sebetulnya gitu feminisme ini gitu. Nah, ini sebagai knowledge ya gitu. Nah, yang terakhirnya adalah kita akan melakukan pendalaman terhadap isu-isu komunikasi gender. Jadi kalian akan exercise terkait dengan isu-isu tertentu gitu ya, yang memang, apa ya, terjadi dalam, eee, kehidupan kita gitu ya. Kalian amati, kalian analisa gitu ya, dan kalian pahami apa sih sebetulnya yang terjadi secara konsep komunikasi gender ini. Gitu teman-teman ya. Jadi, apa namanya, kira-kira itulah, hal yang akan kita bicarakan, ke depannya di mata kuliah komunikasi gender ini. Saya harap teman-teman bisa terus, keep in touch gitu ya, untuk bisa mengikuti materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.